Karena di Alkitab nih, mohon maaf, ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Yesus terakhir di Bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Sebagai anak orang Yahudi yang menggenapi Taurat, tentu Yesus mengalami usia-usia yang penting dalam pendidikan sistem Yahudi pada zaman itu. Makanya jelas Anda mencari sweet 17-nya Yesus, ya tidak ketemu pikiranmu pikiran orang Eropa atau Amerika untuk memandang Yesus yang jelas-jelas Yahudi. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara pernyataan dari saudara kita Mongol Stres dan juga pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena yang memberikan ulasan begitu luas dan mendalam terkait dengan respon yang tepat dengan apa yang dinyatakan oleh saudara kita Mongol Stres. Ulasan ini saya beri judul Pernyataan Mongol Stres dijawab telak dan tuntas Dr. Bambang Nursena. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan penting terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari saudara kita Mongol Stres berikut ini. Satu hal yang pasti di dunia satanik, memang kami hanya fokus kepada pribadinya Kristus, pribadi Yesus. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Menurut satanik. Karena memang kita cuma hantem Yesus. Oleh sebab itu satanik itu mencari celah tentang Kristus itu. Karena di Alkitab nih, mohon maaf, ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di Bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Zakebib 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang biasanya diisi oleh mereka. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal, jejaknya ada. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya memberikan intisari dari apa yang disampaikan oleh saudara kita Mongol Stres. Beliau memberikan penegasan bahwa di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Kemudian muncul setelah usia 29-30 tahun. Menurut beliau,
umur 14 sampai 28 tahun. Tidak terdeteksi Yesus kemana. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya mau menunjukkan bagaimana hambanya Dr. Bambang Nursena menggali sedemikian rupa dengan mengerti dan memahami konteks adat istiadat tradisi budaya Yahudi, di mana beliau akan bertitik tolak nanti dari Galatia 4 ayat 4. Saya bacakan dulu untuk kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dari kata-kata takluk kepada hukum Taurat ini, hambanya Dr. Bambang Nursena akan mengeksplorasi bagaimana sih sesungguhnya takluk kepada hukum Taurat jika hal itu dialamatkan kepada Yesus Kristus. Oleh karena ulasan ini begitu menarik dan memiliki durasi yang cukup panjang, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyaksikan, menyimak, mendengarkannya dengan penuh kesungguhan, sehingga mendapatkan mutiara kebenaran yang semakin meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Khususnya terkait dengan jawaban yang sangat telak dan tuntas terhadap pernyataan dari saudara kita Mongol Stres. Tanpa panjang lebar, mari kita saksikan ulasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Yesus itu orang Yahudi. Galatia pasal 4 dan 4 jelas mengatakan setelah genap waktunya Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan taat pada hukum Taurat. Nah, taat pada hukum Taurat itu artinya apa? Yesus datang melakukan Taurat untuk menggenapi Taurat. Sebagai anak orang Yahudi yang menggenapi Taurat, tentu Yesus mengalami usia-usia yang penting dalam pendidikan sistem Yahudi pada zaman itu. Kenapa kita banyak mencatat umur 8 hari? Karena umur 8 hari itu usia penyunatan, yaitu Brit Milah. Makanya dicatat umur 8 hari karena dia disunat. Orang Yahudi itu diberi nama pada hari ke-8. Perhatikan, apa gereja tidak melestarikan itu? Siapa bilang tidak melestarikan? Karena Anda tidak tahu saja. Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Tahun 749 setelah berdirinya kota Roma. Itu konversi kalender Julian yang kemudian dilanjutkan Gregorian dari penetapan abad kedua. Tahun 189 aslinya tertulis dalam Koptik Didaskalia Apostolorum. Tapi kenapa Yesus lahir tanggal 25 Desember kok tahun barunya 1 Januari? Kenapa? Karena permulaan hari itu dihitung dari 8 hari. Itulah saat penyunatannya Yesus. Makanya kalau di gereja ortodok 1 Januari yang dikenal dalam kalender Julian itu adalah hari sunatnya Yesus. Brit Milah tadi. Itu diperingati. Nah, hitung 25, 26, 27, 28, 29, 31, 1, 8 hari. Ngitungnya bukan seperti kita, kalau dihitung kan kita ini kan 3 hari, 3 malam dihitung 34 jam, tidak. Tanggal 25 dihitung 1, 26 dihitung 1. Akhirnya jatuhnya 8 hari tanggal 1 Januari. Terus kedua, kenapa Yesus umur 12 tahun? Diceritakan karena itu usia bar mitzvah. Bar mitzvah itu usia di mana anak seorang Yahudi saat itu menerima hukum Taurat. Kenapa baru muncul 30 tahun? Baca di kitab Imamat, kitab bilangan.
pilihlah mereka-mereka yang usianya 30 sampai 50 tahun karena mereka baru muncul di depan umum itu ketika usia 30 tahun dan usia purna untuk pelayanan itu 50 tahun. Makanya usiamu belum 50 tahun, bagaimana kamu mengatakan hal itu? Abraham melihat hariku dan seterusnya itu loh. Nah terus kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Da, Ro, Za itu mulai usia 5 tahunan. Kan gitu kan? Nah setelah itu pada usia Bet Sefer itu, orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema, ayat-ayat pendek dalam kitab suci setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kemudian baca Bereshit, kitab Kejadian 1 itu dihafal, setelah dia teksnya lancar. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'aret hayyeta tohu wa pohu we'hosek alfenetehom veruah Elohim merakefet alfenehamayim, dihafal. Ketika usia Bet Sefer dia sudah membaca teks-teks pendek dari Taurat dan Nabi-Nabi. Bandingkan dengan pendidikan Islam. Usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan. Ayat pendek, juz amma. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wankar inna saniyaka wal abtar. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Setelah dia lancar baca Taurat, teks-teks pendek tadi, masuk dalam jenjang kedua. Kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Itu yang dilanjutkan dengan gereja ortodok, dengan yang namanya sholat 7 waktu. Itu meneruskan tradisi Sidurim. Makanya di dalam gereja Koptik, gereja Syria itu ada Tuhfatur Ruqyah fi sholati fardiyah. Jam-jam sholat yang difardukan. Itu bukan dari Islam, itu dari gereja ortodok. Nah setelah Bet Talmud, itu untuk mempersiapkan dia usia 12 atau 13 tahun, dia bar mitzvah. Lalu masuk di Bet Midrash. Setelah Bet Midrash, dia belajar. Lalu usia 30 tahun baru dia boleh mengajar. Purnanya orang dianggap matang secara rohani umur 50 tahun. Gitu loh. Makanya jelas Anda mencari sweet 17-nya Yesus, ya tidak ketemu pikiran orang Eropa atau Amerika untuk memandang Yesus yang jelas-jelas Yahudi. Tapi ingat, kalau sudah Yahudi begini, jangan mabuk Yahudi. Anda Kristen, jangan lebih percaya Talmud ketimbang bapak-bapak gereja. Karena apa? Bagaimanapun juga Talmud itu sekalipun bernilai historis, tetapi dia ditulis orang-orang yang tidak percaya Yesus. Rasul sendiri melantik murid-muridnya, yang dikenal dengan para apostolic fathers tadi. Seperti misalnya Petrus melantik muridnya Ignatius dari Antioquia dan Evodius. Petrus melantik yang namanya Linus di Roma. Andreas melantik orang di Konstantinopel. Itu punya kesinambungan sejarah yang disebut khilafah rasuliyah atau suksesio apostolik. Ini metode pembuktian bahwa ajaran yang diberikan Konsili Nikia, Konstantinopel, Efesus, dan seterusnya tidak berbeda dengan apa yang diajarkan Ignatius dari Antioquia,
Ignatius tidak berbeda dengan diajarkan Rasul Petrus dan seterusnya. Jadi itu, maka saya berikan peringatan, jangan kemudian kita ini lebih percaya pada sumber Talmud ketimbang bapak-bapak gereja. Akibatnya apa? Kristennya mogol. Mogol itu apa? Kristen Yahudi nggak diakui. Ini yang terjadi pada zaman kekristenan yang kehilangan identitas karena kita tidak yakin dengan keyakinan kita sendiri, itu satu. Kedua, terjadi pergeseran ketika Bait Allah hancur. Tahun berapa? Tahun 70 Masehi, tepatnya tanggal 5 Agustus. Kira-kira jam 4 sore ruangan Bait Allah itu terbakar. Dan dicatat di mana? Di Yosefus. Sejarah kuno bangsa Yahudi. Dicatat di mana lagi? Di dokumen yang namanya adalah Megillot Ta'anit, gulungan puasa. Sampai tanggalnya, bulannya, jamnya itu ditulis loh. Secara rinci. Makanya kok Anda ini berpikir historis itu rugi sendiri gitu loh. Nah ini yang saya sampaikan. Maka sejak abad kedua awal abad pertama akhir ini muncullah konsili Yahudi di Yamnia. Sejak saat itu kekristenan ditolak. Makanya perlu direkonstruksi. Ini Yahudi yang mana yang Anda buat acuan ini? Kalau Yahudinya Tovia Singer, itu Yahudi mesin jahit itu nggak bisa dijadikan rujukan karena itu Yahudi modern. Makanya percaya dengan metode yang saya sampaikan tadi. Ketika bicara tentang keilahian Mesias, Qumran, jangan hanya melihat catatan Yahudi di abad kedua Masehi ke atas. Begitu juga tentang itu, apa Bet Midrash. Berarti Yesus itu belajar dari Rabi mana? Alkitab mengatakan, bagaimana dia memperoleh pengetahuan seperti tanpa belajar? Tanpa belajar bukan berarti Yesus buta huruf, tidak. Dia tidak belajar menurut metode para rabi yang sudah muncul aliran-aliran kerabian. Yesus punya hikmat langsung dari surgawi, tetapi secara manusia dia tetap melalui jenjang-jenjang pendidikan sama seperti orang Yahudi yang lain, itu artinya tunduk pada hukum Taurat. Dalam Galatia 4 ayat 4, dan pada zaman Yesus secara arkeologi Bet Midrash belum terpisah dari sinagoge lokal. Terpisahnya Bet Midrash dengan sinagoge lokal itu sejak abad kedua. Mulai nanti muncul aliran-aliran Tiberias, aliran Yerusalem, itu abad kedua ke atas. Itu saya kira ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, mendengarkan dan memperhatikan ulasan yang begitu luas dan mendalam dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Saya mau menyampaikan kepada kita begini. Yang pertama, saudara kita Mongol Stres benar-benar tidak pernah mendalami tentang periode yang tidak tercatat secara runut di dalam Alkitab. Sehingga beliau memberikan kesimpulan. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Kemudian muncul 29-30 tahun. Dari umur 14 sampai 28 tahun tidak terdeteksi Yesus kemana atau di mana. Saudara dikasih Tuhan, dari apa yang dipaparkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, jelaslah kepada kita bahwa Yesus tidak kemana-mana, tapi ada di Nazaret. Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Taurat, dan itulah jalan bagi Yesus untuk menggenapi hukum Taurat itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beberapa kritisi yang perlu saya sampaikan kepada saudara kita Mongol Stres. Hal pertama, beliau mengatakan begini, di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Saya tidak pernah menemukan 13 tahun. Tetapi yang saya temukan adalah di saat Yesus berusia 12 tahun. Ketika Yesus berdialog, berdiskusi, berdebat dengan para tua-tua agama Yahudi.
Dan mereka heran akan pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Yesus saat itu. Nah, setelah umur di atas 12 tahun sampai sebelum 30 tahun, memang kelihatannya nihil, kosong, tidak terlihat Yesus kemana. Tapi dari apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, makin jelaslah kepada kita bahwa Yesus tidak kemana-mana, tapi Yesus tinggal di Nazaret di bawah pengasuhan dari Yusuf dan Maria. Saudara ini kasih Tuhan, ketika saudara kita Mongol Stres berkata, muncul kembali 29-30 tahun. Saya mau tegaskan saat ini, bukan 29 sampai 30 tahun, tapi harus pasti. Yesus kembali muncul setelah umur 30 tahun. Itu jelas terlihat dari Lukas pasal 3 ayat 23. Dikatakan demikian. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi dari di atas 12 tahun sampai sebelum 30 tahun. Disitulah di mana kelihatannya seolah-olah Yesus tidak jelas di mana. Ada masa yang tidak terdeteksi kemana Yesus pergi menurut pendapat dari saudara kita Mongol Stres. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bukan sampai umur 13 tahun terlihat di Alkitab, tetapi yang benar adalah sampai umur 12 tahun. Bukan umur sampai 29-30 tahun, tapi yang benar adalah Yesus memulai pekerjaannya setelah umur 30 tahun. Jadi sebenarnya dalam konteks waktu, Mongol Stres harusnya berkata umur 13 sampai 29 tahun tidak terdeteksi Yesus di mana. Tetapi sudah terjawab secara komplit dan lengkap dengan pemaparan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, Galatia 4 ayat yang keempat, saya ulangi baca, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus tidak kemana-mana, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Karena memang Yesus harus menggenapi hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masukan dan nasihat kami sebagai hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua, gembala kepada saudara kita Mongol Stres, supaya lebih wise, lebih arif dan bijaksana. Lebih baik konteks seperti ini didiskusikan, ditanyakan kepada para hamba Tuhan, sehingga kesaksian kita lebih berbobot, lebih indah, lebih baik ke depan. Ini sangat disayangkan. Hal-hal yang sangat penting seperti itu, oleh karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian dari Mongol Stres, masa justru disampaikan ketika podcast dengan seorang saudara kita, yaitu Habib. Menurut saya kurang wise. Sekalipun saya tidak punya hak untuk melarang atau membatasi. Tapi demi kesaksian kita ke depan, lebih bagus dalami dulu. Kalau ada sesuatu yang saudara kita Mongol Stres tidak tahu, tidak mengerti, adalah lebih baik dan lebih bijaksana ketika hal itu ditanyakan kepada yang mengerti dan memahami secara baik, benar dan bertanggung jawab. Sehingga tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menjadi batu sandungan, yang akhirnya bisa mempermalukan nama Tuhan. Padahal kita hadir bukan untuk menjadi batu sandungan, tapi untuk menjadi berkat yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya ulasan praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dalam kebenarannya. Amin.